dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Jurus Jonan. Malam ini saya dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pak Jonan, saya ingin bertanya soal lain, tapi saya mau melanjutkan sedikit tadi. Soal izin slot dan kemudian rencana Anda untuk membubarkan lembaga yang selama ini berwenang untuk mengeluarkan izin slot. Enggak berwenang. Tapi yang melalui izin dia kan, Pak? Enggak, itu yang mengeluarkan slot. Yang mengeluarkan izin slot tadi. Itu kayak apa ya, tim ad hoc itu dibentuk oleh surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Apakah lolosnya penerbangan yang hanya bermodalkan izin slot ini, Pak, bisakah kemudian menjadi dasar indikasi bahwa memang mungkin saja terjadi kong kali kong kalau kita bicara soal izin dan rute penerbangan? Bisa aja. Apakah Anda menemukan ada indikasi lain selain yang memang kita lihat itu penerbangan yang bisa terbang hanya dengan bermodalkan slot saja? Kalau menurut saya begini ya, kemungkinannya itu, ini pandangan saya pribadi dua. Satu, itu memang yang di lapangan itu tidak tahu bahwa izin slot itu bukan izin yang harus didapat gitu ya. Menurut saya itu. Tapi kok ya aneh sekali kok nggak tahu gitu ya. Nah yang kedua, ya memang sengaja. Itu aja. Sengaja karena tidak mau melalui prosedur yang resmi. Menurut saya begitu. Yang mungkin saja akan memakan biaya yang panjang dan lama dan kemungkinan tidak diberi. Karena itu, Pak? Loh, kalau tidak diberi itu memakan biaya atau enggak? Kalau nggak diberi aja dong. Gitu. Kan slot itu ya, slot penerbangan itu menurut saya judgementnya pasti lebih banyak komersialnya. Tidak mungkin judgementnya judgement safety. Kalau saya lihat prosesnya, ya. Nah, kami sebagai regulator itu kalau menerbitkan izin rute pasti pertimbangan safety-nya ada. Kan ini sebenarnya tidak, kan pertanyaan saya begini, izin rute ini setelah slotnya dapat, ini administrasi enggak? Administratif aja enggak? Menurut saya tidak. Menurut saya enggak. Nah, kalau administratif, ya nggak usah ada. Kan gitu. Makanya saya bilang, ini pasti harus dicek lagi dan sebagainya. Apakah mau dikasih atau tidak, atau apa, dan sebagainya. Gitu. Gitu aja. Karena apa? Nah, ini saya cerita satu. Kan kalau misalnya ya, air traffic control kita ya, tower-tower kita itu, tower perhubungan radar itu. Kalau ada pesawat itu terbang, mau ada izinnya kah, mau tidak ada kah, mau pesawat gelap, pasti dilayani. Betul, Pak? Nggak mungkin nggak dilayani. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh ini. Jadi supaya sama-sama mikir ini ya. Gitu. Saya mikir terus, Pak. Bagus. Nah, misalnya penerbangan yang ke Bali, ke Denpasar, ke Ngurah Rai. Itu pasti di banyak hari, apalagi yang weekend, itu penerbangan yang mendarat di Bali jam 11 WITA sampai kira-kira jam 20, sampai jam 14 WITA pasti penuh. Kalau pagi pasti kosong. Wah, ini penuh sekali. Kenapa? Kenapa ini? Pasti semua airline juga milihnya mendaratnya jam segitu. Mau ruang udaranya padat, nggak peduli mungkin. Menurut saya, kenapa? Pertimbangan komersial tadi? Persis, karena kebanyakan ke sana itu liburan. Dan check-in hotelnya itu biasanya jam 1. Nah kalau mendaratnya jam 7 pagi, orangnya mau kemana? Bawa koper besar-besar dan sebagainya. Paham ya? Pak Jonan, ada banyak sinyalemen. Tadi Bapak katakan, tapi jarang ada yang mau terbuka dan sebagainya. Tapi sejauh mana kemudian Anda di kementerian berencana untuk membentuk tim investigasi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi? Sinyalemen-sinyalemen itu kalau tidak terbukti ya sudah, tetapi apakah ada rencana untuk menguak apakah memang ada kong kali kong di sana? Saya nggak punya rencana untuk buat tim investigasi. Bikin timnya aja 2 hari. Nanti timnya mau kerja, nanti dulu, ini dulu, kelamaan. Ya dibenahi aja ke depan, regulasinya diatur, prosesnya diatur dan sebagainya gitu.
Dan dengan itu diharapkan dengan sendirinya apapun potensi penyelewengan bisa ditutupi. Kok ditutupi? Bisa tidak menyeleweng lagi? Potensi penyelewengan ditutupi. Ditutup Pak potensi yang bisa. Oh potensi, ya kira-kira arahnya ke situ. Pak, ya. Pak itu baru satu hal, baru soal izin rute. Kalau kemudian kita bicara, Banyak, ya. banyak hal maksudnya. Baru satu hal yang dibahas di awal ini Pak. Ada banyak, pertanyaan saya ada banyak hal. Kalau kita bicara soal yang mengawasi kelayakan, Principal Operation Inspector. Ya. Bicara soal itu saja Pak spesifik. Apa saja yang Anda temukan sejauh ini 100 hari bekerja? Yang saya temukan itu bahwa gini, Principal Operation Inspector itu adalah regulator, inspekturnya negara yang ditugaskan untuk mengawasi operasi di setiap airline. Ya, nah ini adalah harus pilot berlisensi. Jadi dia itu pilot benar gitu, bukan pilot yang main game itu bukan. Ya, jadi ini pilot benar. Nah, yang saya temukan begini, gini, safety itu logic, ya. Transportasi itu logik, jadi tidak sentimental. Kalau transportasi sentimental itu bukan transportasi. Ini spiritnya benar dulu gitu, ya. Kalau jatuh cinta itu sentimental. Kalau transportasi itu logik. Nah, POI saya yang ditaruh di airline itu, kalau dia menjalankan tugas POI saja di dalam pekerjaannya ngawasi terus, itu penghasilannya paling 3,5 juta, 4 juta ya, betul. Coba tanya ini Kapten Joni ini. Kalau dia pilot 777, cuma ngurusi begitu, take home pay-nya 3,5 4 juta, dia mau nggak? Ini ada orangnya. Coba silakan tanya. Nanti sebelum saya ke Kapten Joni. Ya. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa karena kompensasi yang diterimanya sangat sedikit, itu akibatnya apa Pak? Ya, akibatnya ya pasti dia minta sebagian dari waktunya juga diizinkan terbang. Supaya dapat penghasilan tambahan. Kan wajar. Nah kalau itu nggak boleh, bubar. Keluar semua ini pilotnya. Jadi inspektor yang memeriksa kelayakan, yang memeriksa maskapai, Yang mengawasi operasi. Yang mengawasi operasi itu harus pilot. Harus pilot. Harus. Dan dengan gaji 3,5 juta dan dia juga ada kewajiban untuk menambah jam terbang dan sebagainya, dia juga bekerja Bukan di maskapai. Ya. Saya mau tanya Kapten Joni, itu kewajiban atau tidak untuk menambah jam terbang? Kalau sebagai inspektor, Anda pernah menjadi inspektor? Saya harus perkenalkan dulu, ini adalah Sarjono Joni, mantan Dirut Merpati yang juga mantan pilot. Bukan, yang pilot gitu. Pilot atau mantan ini? Sudah tidak terbang, jadi malam ini mantan pilot. Kalau lagi terbang saya panggilnya kapten. Anda pernah menjadi inspektor atau paling tidak tahu apa yang dialami teman-teman pilot Anda? Saya tidak pernah jadi inspektor. Karena sebenarnya POI itu ditunjuk oleh kementerian dan biasanya pegawai negeri. Jadi memang dari awal lulus dari sekolah itu sudah jadi pegawai negeri. Nah, kenapa kemudian mereka ditempatkan di maskapai? Dan bekerja di maskapai, artinya diperbantukan di maskapai karena mereka harus maintain license. Jadi type rating yang mereka miliki itu harus dioperasikan oleh maskapai itu. Oke. Jadi katakan. Jadi masih harus wajib terbang istilah ini ya. Tetap harus kalau bisa wajib terbang sebenarnya hanya memaintain license itu mereka tetap harus terbang. Lisensi aja, tidak banyak lisensi gitu ya. Jadi kayak take off landing dalam waktu 3 bulan itu juga wajib gitu. Bagaimana memastikan tidak ada konflik of interest? Konflik of interest jadinya pribadi, itu nggak bisa dikontrol kecuali oleh pribadi masing-masing. Kita hanya berharap pada pribadi-pribadi POI ini? Nggak boleh, nggak bisa begitu. Ya kalau inspektur ya inspektur aja, tapi harus dikasih kompensasi yang benar, gitu. Dan itu yang rencana akan dilakukan oleh Anda di kementerian, Pak Jonan, memastikan agar mereka bisa dapat kompensasi yang tidak perlu lagi atau paling tidak perlu memaksa menjadi pegawai di maskapai tertentu. Tidak perlu terbang yang memang tidak wajib gitu loh. Itu yang penting. Apa yang Anda lihat sekarang dengan mereka juga menjadi terbang dengan maskapai-maskapai yang mungkin saja seharusnya mereka awasi? Ya waktu mengawasinya minimal kurang, pasti kurang. Hanya sebatas waktu yang berkurang? Ya kalau lebih dari itu ya bisa aja terjadi. Misalnya apa Pak? Ya misalnya ya kalau dia jadi POI di maskapai penerbangan A, dia juga sebagian terbang di menerbangkan
pesawat-pesawat yang dimiliki oleh maskapai penerbangan itu. Ya lama-lama ya nggak ngawasi, jadi temen mungkin ya. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa. Gitu. Kalau saya ngawasi terus saya juga ikut terbang, ya pasti jadi temen saya. Nggak tahu biasanya di Merpati gimana, kan dulu ada PON-nya. Sempat terjadi seperti itu? Ya, karena dia harus punya rating pesawat kita. Dan bagaimana Anda bisa yakin paling tidak POI itu nanti tidak akan tadi itu mengawasi, padahal sesungguhnya dia juga terbang mengoperasikan pesawatnya? Dilihat dari produknya aja. Kan jadi produk airlines kan ada yang harus diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nah itu harus melewati POI dulu gitu. Jadi kalau produknya bagus ya mungkin POI-nya juga bekerja dengan baik gitu Pak Menteri. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa, Jurus Jonan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Jurus Jonan. Malam ini saya dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pak Jonan, saya ingin bertanya soal lain, tapi saya mau melanjutkan sedikit tadi. Soal izin slot dan kemudian rencana Anda untuk membubarkan lembaga yang selama ini berwenang untuk mengeluarkan izin slot. Enggak berwenang. Tapi yang mengeluarkan izin dia kan Pak? Enggak, itu yang mengeluarkan slot. Yang mengeluarkan izin slot tadi? Itu kayak apa ya, tim ad hoc itu dibentuk oleh surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Apakah lolosnya penerbangan yang hanya bermodalkan izin slot ini Pak, bisakah kemudian menjadi dasar indikasi bahwa memang mungkin saja terjadi kong kali kong kalau kita bicara soal izin dan rute penerbangan? Bisa aja. Apakah Anda menemukan ada indikasi lain selain yang memang kita lihat itu penerbangan yang bisa terbang hanya dengan bermodalkan slot saja? Kalau menurut saya begini ya, kemungkinannya itu, ini pandangan saya pribadi dua. Satu, itu memang yang di lapangan itu tidak tahu bahwa izin slot itu bukan izin yang harus didapat gitu ya. Menurut saya itu. Tapi kok ya aneh sekali kok nggak tahu gitu ya. Nah yang kedua, ya memang sengaja. Itu aja. Sengaja karena tidak mau melalui prosedur yang resmi. Menurut saya begitu. Yang mungkin saja akan memakan biaya yang panjang dan lama dan kemungkinan tidak diberi. Karena itu Pak? Loh, kalau tidak diberi itu memakan biaya atau enggak, kalau nggak diberi aja dong. Gitu. Kan slot itu ya, slot penerbangan itu menurut saya judgementnya pasti lebih banyak komersialnya. Tidak mungkin judgementnya judgement safety. Kalau saya lihat prosesnya, ya. Nah, kami sebagai regulator itu kalau menerbitkan izin rute pasti pertimbangan safety-nya ada. Kan ini sebenarnya tidak, kan pertanyaan saya begini, izin rute ini setelah slotnya dapat, ini administrasi enggak? Administratif aja enggak? Menurut saya tidak. Menurut saya enggak. Nah, kalau administratif ya nggak usah ada, kan gitu. Makanya saya bilang ini pasti harus dicek lagi dan sebagainya. Apakah mau dikasih atau tidak atau apa dan sebagainya gitu. Gitu aja. Karena apa? Nah ini saya cerita satu. Kan kalau misalnya ya air traffic control kita ya, tower kita itu, tower perhubungan radar itu. Kalau ada pesawat itu terbang, mau ada izinnya kah, mau tidak ada kah, mau pesawat gelap, pasti dilayani. Betul Pak? Nggak mungkin nggak dilayani. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh ini. Jadi supaya sama-sama mikir ini ya. Gitu. Saya mikir terus Pak. Bagus. Nah, misalnya penerbangan yang ke Bali, ke Denpasar, ke Ngurah Rai. Itu pasti di banyak hari, apalagi yang weekend, itu penerbangan yang mendarat di Bali jam 11 WITA sampai kira-kira jam 20, sampai jam 14 WITA pasti penuh. Kalau pagi pasti kosong. Wah, ini penuh sekali. Kenapa? Kenapa ini? Pasti semua airline juga milihnya mendaratnya jam segitu.
Mau ruang udaranya padat, nggak peduli mungkin menurut saya. Kenapa? Pertimbangan komersial tadi. Persis, karena kebanyakan ke sana itu liburan dan check-in hotelnya itu biasanya jam 1. Nah kalau mendaratnya jam 7 pagi orangnya mau kemana? Bawa koper besar-besar dan sebagainya. Paham ya? Pak Jonan, ada banyak sinyalemen. Tadi Bapak katakan, tapi jarang ada yang mau terbuka dan sebagainya. Tapi sejauh mana kemudian Anda di kementerian berencana untuk membentuk tim investigasi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi? Sinyalemen-sinyalemen itu kalau tidak terbukti ya sudah. Tetapi apakah ada rencana untuk menguak? Apakah memang ada kong kali kong di sana? Saya nggak punya rencana untuk buat tim investigasi. Bikin timnya aja 2 hari. Nanti timnya mau kerja, nanti dulu, ini dulu, kelamaan. Ya dibenahi aja ke depan, regulasinya diatur, prosesnya diatur, dan sebagainya. Gitu. Dan dengan itu diharapkan dengan sendirinya apapun potensi penyelewengan bisa ditutupi? Kok ditutupi? Bisa tidak menyeleweng lagi? Potensi penyelewengan ditutupi? Ditutup Pak, potensi yang bisa? Oh potensi, ya kira-kira arahnya ke situ. Pak, ya. Pak, itu baru satu hal, baru soal izin rute. Kalau kemudian kita bicara... Banyak. Ya. Banyak hal maksudnya. Baru satu hal yang dibahas di awal ini Pak. Ada banyak, pertanyaan saya ada banyak hal. Kalau kita bicara soal yang mengawasi kelayakan, Principal Operation Inspector. Ya. Bicara soal itu saja Pak, spesifik. Apa saja yang Anda temukan sejauh ini, 100 hari bekerja? Yang saya temukan itu bahwa, gini, Principal Operation Inspector itu adalah regulator, inspekturnya negara yang ditugaskan untuk mengawasi operasi di setiap airline. Ya, nah ini adalah harus pilot berlisensi. Jadi dia itu pilot benar gitu, bukan pilot yang main game itu bukan. Ya, jadi ini pilot benar. Nah, yang saya temukan begini. Gini, safety itu logik, ya. Transportasi itu logik, jadi tidak sentimental. Kalau transportasi sentimental itu bukan transportasi. Ini spiritnya bener dulu gitu, ya. Kalau jatuh cinta itu sentimental. Kalau transportasi itu logik. Nah, POI saya yang ditaruh di airline itu, kalau dia menjalankan tugas POI saja di dalam pekerjaannya ngawasi terus, itu penghasilannya paling 3,5 juta, 4 juta ya. Betul. Coba tanya ini Kapten Joni ini. Kalau dia pilot 777 cuma ngurusi begitu, take home pay-nya 3,5, 4 juta, dia mau nggak? Ini ada orangnya. Coba silakan tanya. Nanti sebelum saya ke Kapten Joni. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa karena kompensasi yang diterimanya sangat sedikit, itu akibatnya apa Pak? Ya, akibatnya ya pasti dia minta sebagian dari waktunya juga diizinkan terbang supaya dapat penghasilan tambahan, kan wajar. Nah kalau itu nggak boleh, bubar, keluar semua ini pilotnya. Jadi inspektor yang memeriksa kelayakan, yang memeriksa maskapai, yang mengawasi operasi. Yang mengawasi operasi itu harus pilot. Harus pilot. Harus. Dan dengan gaji 3,5 juta, dan dia juga ada kewajiban untuk menambah jam terbang dan sebagainya, dia juga bekerja di maskapai. Ya. Saya mau tanya Kapten Joni, itu kewajiban atau tidak untuk menambah jam terbang? Kalau sebagai inspektor, Anda pernah menjadi inspektor? Saya harus perkenalkan dulu, ini adalah